pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan yaitu meningitis. Kita masuk kepada tabel topiknya nanti, ialah pendahuluan. Dari pendahuluan itu ada penjelasan, pemahaman mengenai dasar meningitis, lalu ada pembahasan etiologi, epidemiologi, patofisiologi. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan, pengobatan, dan kesimpulan. Lalu terakhir pencegahan. Kita masuk pada pendahuluan. Pendahuluan. Apa itu meningitis? Meningitis itu adalah pada kondisi normal, otak dan sumsum tulang belakang manusia dibalut oleh lapisan tipis, seperti layaknya lapisan pada telur, lapisan pembungkus otak dan sumsum tulang ini secara medis dinamakan sebagai meningen atau meninges. Meningitis adalah infeksi dan peradangan pada cairan dan selaput yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Selaput ini disebut meninges. Peradangan akibat meningitis ini biasanya memicu gejala seperti sakit kepala, demam, leher kaku, dan lain-lain. Seperti contohnya ini ada beberapa lapisan. Supaya apakah meningitis itu? Kebanyakan kasus meningitis disebabkan oleh infeksi virus, namun bakteri, parasit, dan jamur juga bisa menjadi penyebabnya. Beberapa kasus meningitis membaik tanpa pengobatan dalam beberapa minggu. Namun, pada beberapa kondisi penyakit meningitis merupakan keadaan gawat darurat medis yang harus mendapatkan prioritas pengobatan. Hal ini dikarenakan kasus ringan pada penyakit meningitis bahwa dapat mengakibatkan kecacatan permanen seperti hilangnya pendengaran, sementara pada kasus berat dapat mengakibatkan kematian. Lanjut kepada pembahasan, masuk kepada epidemiologi. Meningitis bervariasi antar wilayahnya. Pada global, menurut WHO, belum ada estimasi akurat mengenai prevalensi kejadian dan mortalitas meningitis di dunia. Didapatkan data bahwa terdapat negara-negara endemik tinggi meningitis, yaitu negara Afrika Sub-Sahara dengan 10 kasus per 100 penduduk setiap tahunnya. Terdapat 2 sampai 10 kasus meningitis per 100 penduduknya penduduk setiap tahunnya pada beberapa negara Eropa, Amerika Selatan, dan Australia. Di Asia diperkirakan terjadi 2 kasus per 100 penduduk setiap tahunnya. Pada pasien anak, meningitis viral atau meningitis virus diketahui paling banyak terjadi dan insidennya menurun seiring pertambahan usia. Menariknya, meningitis virus ini lebih sering dijumpai dibandingkan meningitis bakterial pada negara dengan cakupan imunisasi yang baik. Hanya sekitar 3-18% meningitis pada anak yang disebabkan oleh bakteri. Pada Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2011, didapatkan jumlah kasus meningitis terjadi pada laki-laki sebanyak 12,10 pasien dan wanita sebanyak 7,371 pasien dengan jumlah kematian sebesar 1,025. Insiden meningitis di Indonesia pada tahun 2016 diketahui melebihi 78.000 kasus dengan angka kematian lebih dari 4.000 kasus. Meningitis diketahui memiliki tingkat fatalitas kasus atau tingkat kematian sekitar 4,3% dan tingkat mortalitas hingga 25% pada kasus meningitis yang ditata laksanakan. Angka kematian dapat meningkat sampai 50-80%. Patofisiologi. Meningitis disebabkan oleh infeksi yang berawal dari aliran subarachnoid yang kemudian menyebabkan reaksi imun, gangguan aliran cairan cerebrospinal, dan kerusakan neuron. Meningitis merupakan inflamasi pada daerah meninges yang disebabkan oleh infeksi.
Agen infeksius yang dapat menyebabkan terjadinya meningitis bisa berupa bakteri, virus, fungsi, ataupun parasit. Penyebab meningitis yang sering adalah akibat infeksi bakteri atau virus yang bersumber pada telinga, sinus, tenggorokan, atau bersumber dari sekitar gigi serta rongga mulut. Dan juga banyak pada tubuh kita, mungkin bisa di tangan atau dari makanan yang terkontaminasi. Selain itu, mikroorganisme lain dan beberapa obat tertentu, walaupun jarang ya pada obat, tapi dia juga bisa menjadi penyebab meningitis itu sendiri. Ada 5 jenis penyebab meningitis, yaitu meningitis bakteri, virus, parasit, jamur, dan non-infeksi. 1. Bakteri. Meningitis bakteri, jenis meningitis ini biasa umumnya berkembang saat bakteri memasuki sirkulasi darah dan berpindah ke jaringan otak atau sumsum tulang belakang. Jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit meningitis ini diantaranya Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis. Bakteri tersebut dapat menular ke orang lain di sekitarnya melalui batuk, bersin, atau kontak fisik lain yang memungkinkan perpindahan air liur. Beberapa jenis meningitis bakteri juga dapat disebabkan akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi. Seperti contoh pada gambar tersebut, dia masuki kepada aliran pembuluh darah. Kalau setahu saya, misal kayak itu ada bakteri di telinga atau dia awalnya masuk ke kalau saya pernah searching kemarin, ada dia itu virus yang meningitis, bakteri atau virus meningitis yang dia tetap ada di telinga, tapi dia itu bisa tergantung imun tubuh kita sendiri. Kalau imunnya saat pas rendah dia gampang, tapi kalau masih tetap stabil imun tubuhnya, jadi tidak mempengaruhi. Meningitis virus. 2. Meningitis virus. Gejala meningitis virus ini terlihat lebih umum daripada meningitis bakteri. Umumnya meningitis virus bersifat self-limiting disease, atau artinya gejala yang meningitis jenis ini dapat membaik dengan sendirinya tanpa terapi khusus. Namun pada beberapa kasus meningitis virus dapat berakibat fatal. Fatalitas kasus yang pada meningitis virus tergantung pada jenis virus yang menginfeksi dan usia penderita serta ketahanan tubuh. Kita bisa melihat di YouTube. Ini begini nih. Karena Lain Parcel ada promo kirim paket diskon 20%. 20%. Gak lewat sing download. Cut. Viral meningitis. Viral meningitis is an infection usually affecting children under 5 years of age. The virus causing the infection usually infects the meninges, which are the protective tissue coverings of the brain and spinal cord. The meninges are made up of 3 distinct layers. 1. The pia mater, which is the layer directly in contact with the brain and spinal cord. 2. Arachnoid mater, which consists of spider web-like extensions. 3. The dura mater, which is the outermost and toughest layer of the meninges. Cerebrospinal fluid, or CSF, which also protects the brain and spinal cord, flows between the meninges and the surface of the brain.
The most common causes of viral meningitis are: 1. The mumps virus. 2. The measles virus. 3. Enteroviruses. 4. The herpes virus. 5. Japanese encephalitis virus. The most common mechanism of transmission include: 1. Sneezing or coughing. 2. Fecal contamination. 3. Bite from an infected insect, such as a mosquito. After entering the body, the virus makes multiple copies of itself and enters the bloodstream, eventually reaching the brain. Here, it crosses the blood-brain barrier to enter the CSF, ultimately infecting the cells of the meninges. This causes an inflammation of the meninges because of the body's attempt to fight the infection. Symptoms of viral meningitis. Dari situ kita bisa melihat bahwa sentuhan tangan langsung atau sentuhan tangan langsung atau makan makanan yang terkontaminasi atau melakukan dari bakteri yang ada pada hewan itu bisa menyebabkan peradangan atau yaitu meningitis. Tiga, meningitis parasit. Meningitis parasit merupakan salah satu jenis meningitis yang jarang terjadi, namun dapat mengancam jiwa karena infeksi dapat berkembang dengan cepat dan berakibat fatal. Jenis meningitis ini disebabkan oleh parasit yang ditemukan di tanah, tinja, serta pada beberapa hewan dan makanan seperti siput, ikan mentah, unggas, atau produk tertentu. Ini juga bisa terdapat ketika kan biasa kita di pantai-pantai ya, pantai-pantai yang ada mohon maaf ya, ada anjingnya atau yang dilewati babi atau hewan-hewan yang memiliki bakteri atau virus yang lumayan serius, itu biasa ada terkontaminasi di pasir. Makanya hendaknya kita kalau sudah dari situ langsung berbersih. Selalu meningitis jamur. Meningitis jenis ini disebabkan oleh jamur yang menginfeksi tubuh dan kemudian menyebar melalui sirkulasi darah menuju ke jaringan otak atau sumsum tulang belakang. Meningitis jamur sering ditemukan pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, baik akibat infeksi virus HIV tahap lanjut maupun akibat kondisi lainnya seperti penerimaan organ donor. Jamur yang paling umum yang terkait dengan meningitis ini adalah Cryptococcus yang terhirup dari kotoran atau tanah yang terkontaminasi kotoran burung atau Blastomyces. Jenis jamur lainnya juga ditemukan di tanah, Histoplasma, yang ditemukan di lingkungan yang sangat terkontaminasi kotoran kelelawar dan burung. 5. Jenis meningitis sebab lain atau non-infeksi. Meningitis jenis ini umumnya terjadi bukan akibat infeksi bakteri, jamur, ataupun virus, namun akibat kondisi medis lainnya seperti mati kah? Nyala. Serius. Terjadi meningitis ini umumnya terjadi bukan akibat infeksi bakteri, jamur, ataupun virus, namun akibat kondisi medis lainnya seperti cedera kepala, operasi otak, lupus, kanker, maupun akibat penggunaan obat tertentu. Meningitis non-infeksi memiliki sifat yang tidak menular dari manusia ke manusia. Masuk ke pada gejala. Gejala meningitis sangat bervariasi tergantung
tergantung penyebab dan usia penderitanya. Pada orang dewasa, gejala yang paling sering ditemukan adalah nyeri kepala hebat diikuti dengan kaku kuduk atau keterbatasan dalam menggerakkan leher ke depan karena terjadi peningkatan tegangan otot leher dan kekakuan tengkuk. Kondisi demikian jarang ditemukan pada anak-anak. Gejala yang sering ditemukan adalah pada anak-anak adalah rewel atau terlihat kayak tidak sehat lah, atau pucat-pucat gitu. Secara umum terdapat beberapa gejala meningitis yang sering ditemukan yang dapat dijadikan acuan untuk berobat, yaitu demam dan menggigil, terutama pada bayi baru lahir dan anak-anak. Perubahan kondisi mental seperti dampak kebingungan atau kadang mengantuk hingga sulit dibangunkan. Lalu mual, kadang disertai muntah, sensitif terhadap cahaya, sakit kepala hebat, leher kaku, dan kejang atau epilepsi. Lanjut pada pemeriksaan dan pengobatan. Pengobatan meningitis sangat tergantung dari jenis meningitis yang terjadi. Untuk memastikan diagnosis terhadap penderita, umumnya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti tes darah, tes pencitraan otak, serta dilakukan fungsi lumbal. Tes pencitraan otak seperti CT scan atau MRI dilakukan untuk menilai adanya perkembangan pembengkakan pada jaringan otak atau menilai adanya proses peradangan di selaput pembungkus otak atau sumsum tulang belakang. Prosedur fungsi lumbar adalah pemeriksaan untuk mengambil sampel cairan otak yang dilakukan atau cairan cerebrospinal yang dilakukan dengan cara memasukkan jarum sama seperti saat akan diambil sampel darah. Hanya saja prosedur ini dilakukan pada bagian punggung bagian bawah. Hasil yang diperoleh dari prosedur fungsi lumbar akan membantu menentukan penyebab meningitis dan membantu mengarahkan pemilihan obat yang akan digunakan. Pengobatan secara konvensional. Pada meningitis virus, kondisi tertentu meningitis yang disebabkan oleh virus dapat pulih dengan sendirinya. Namun apabila meningitis yang diderita tergolong berat, dokter biasanya meresepkan antivirus seperti Acilorov. Kalau di UM pakailah asam laurik. Lalu meningitis bakterial, pada ini disebabkan oleh bakteri, dokter biasa juga memberikan antibiotik yang bernama kortikosteroid. Jenis antibiotik yang diresepkan akan disesuaikan dengan jenis bakteri yang penyebab meningitis itu tersebut. Ini juga kalau di UM bisa diatasi dengan asam laurik. Meningitis jamur, radang selaput otak yang disebabkan oleh jamur diatasi dengan obat anti jamur seperti amphotericin atau fluconazole. Dokter akan menyusun tipe dan dosis obat juga dengan kondisi pasien. Sementara untuk mengatasi meningitis tipe lain seperti kanker atau yang sudah organ-organ yang habis telah didonorkan dan lain-lain, penyakit autoimun, biasa dianjurkan menangani penyakitnya dahulu yang menyebabkan terjadinya meningitis itu. Kesimpulan, meningitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, jamur, dan juga dapat dipengaruhi sebab lain. Pada kebanyakan kondisi, meningitis dapat menular melalui bersin, batuk, air liur, atau kontak fisik langsung dengan pengidap. Meningitis ialah peradangan atau infeksi mempengaruhi sistem syaraf pusat yang ada pada lapisan meninges yang mempengaruhi cairan cerebrospinal. Pengidap penyakit ini bisa ringan yang sembuh dengan sendirinya, tetapi beberapa kondisi lain dapat mengalami kecacatan dan bahkan kematian. Maka dari itu sebaiknya kita mencegah akan hal itu dengan menjaga kebersihan dan mewaspadai tempat
tertentu atau makan makanan yang mewaspadai makanan-makanan yang sudah terkontaminasi dan segera periksa ke dokter jika gejala-gejala tersebut terlihat yang berhubungan dengan meningitis. Pencegahan bakteri atau virus umumnya dapat menyebabkan meningitis, dapat menyebar melalui batuk bersin, berciuman tangan atau berbagi alat makan, sikat gigi, dan lain-lain. Langkah berikut dapat membantu mencegah meningitis, yaitu cuci tangan, tahu praktik kebersihan, jaga kesehatan, tutupi mulut saat bersin, saat batuk. Makanya kenapa ada kalau sakit menggunakan masker. Jika mungkin sedang hamil, ya berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Karena kan kalau pas hamil biasa dibutuhkan nutrisi yang banyak, tapi dari makanan yang bernutrisi itu kita harus pastikan memang kalau itu makanannya tidak terkontaminasi. Sekian, terima kasih. Oh, PPT-nya tidak bisa kah? Bentar guys. Oke, silahkan dibuka sesi tanya jawab. Jawur ayam.